Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Nawirul Wanadati dalam acara Ngobrol Santai. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren, yang cantik-cantik. Siapa mereka? Mereka adalah Kak Lutfi dan Kak Dwi dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Halo Kak Lutfi. Halo Kak Nabirul, halo Kak Dwi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Kak Nawirul? Alhamdulillah. Kak Dwi gimana kabarnya Kak Dwi? Alhamdulillah sehat. Kak Nabiru gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, tema bahasan kita kali ini yaitu mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan. Tingkat kesibukan yang tinggi akan menyebabkan kita kehilangan banyak waktu untuk bersantai, entah itu untuk menyelesaikan tugas dari dosen atau masalah organisasi. Akhirnya kita pun menjadi sulit menjaga kesehatan mental kita. Padahal kesehatan mental merupakan kunci untuk kehidupan yang berkualitas. Nah, mungkin langsung saja kita ke narasumber kita ya. Kita tanya-tanya dulu. Sebelumnya mungkin perkenalan ya. Dari Kak Lutfi, ayo perkenalan terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Husniati, mahasiswa Prodi PBSI Universitas Muhammadiyah Purworejo, semester 5. Alamatnya? Begitu saja, Kak. Oh, alamatnya ada di Kebumen, tepatnya di Desa Serati, Kecamatan Ayah. Oke. Silakan Kak Dwi buat perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Ningsi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya sendiri baru semester 5 ya. Terima kasih. Iya, alamatnya di mana, Kak? Alamatnya di Kebumen, tepatnya di Jatimulyo, RT 3, RW 4, Petanahan. Main juga kapan-kapan. Siap, siap. Oh iya, kedua narasumber kita ini sama-sama berasal dari Kebumen ya. Berarti lumayan jauh. Oke. Sekarang saya ingin tanya kesibukan saat ini. Dimulai dari Kak Dwi dulu terlebih dahulu. Untuk kesibukan saat ini bisa dibilang sibuk ya, karena beberapa tahun ke belakang itu kan kita online kayak gitu ya. Sedangkan situasi saat ini kan udah mulai berjalan normal seperti biasanya. Jadi untuk kesibukannya udah mulai aktif seperti dulu ya. Misal kuliah udah mulai tatap muka, terus organisasi juga mulai pada aktif, dan akhir-akhir ini juga kebetulan saya mengikuti program dari pemerintah, yaitu Kampus Merdeka, lebih tepatnya ke kampus mengajar. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Kalau dari Kak Lutfi, lagi sibuk apa ini Kak Lutfi? Ya, kesibukannya biasa ya, Kak. Sekarang udah mulai kuliahnya juga kuliah luring. Jadi kesibukannya ya kuliah, terus dibagi waktunya juga dengan organisasi, kemudian dibagi juga waktunya dengan program kampus mengajar seperti Kak Dwi itu ya, Kak. Jadi dalam seminggu itu membagi waktu untuk 3 kegiatan besar, yaitu kegiatan kuliah, kegiatan kampus mengajar, dan organisasi. Begitu, Kak. Iya. Kalau boleh tahu, ikut organisasi apa saja ini Kak Lutfi? Saya cuma mengikuti organisasi pramuka Racana di kampus, dan itu acara-acaranya cukup padat sehingga waktunya juga banyak harus diluangkan untuk organisasi.
Oke, kalau dari Kak Dwi ikut organisasi apa saja Kak Dwi? Kalau untuk saya sendiri, saya mengikuti 2 organisasi ya. Yang pertama itu mengikuti Himpunan Mahasiswa Program Studi EBSI. Nah, yang kedua saya mengikuti UKM. Nah, UKM-nya kebetulan sama dengan Kak Lutfi, yaitu UKM Pramuka atau Racana. Jadi ya gitu, kadang sering bentrok antara 2 organisasi ini gitu. Oh iya, tadi kan mengikuti organisasi dan juga program dari Kampus Merdeka Belajar ya, Kampus Mengajar. Nah, itu bagaimana cara mengatur waktunya? Bisa dimulai dari Kak Lutfi. Iya, cara mengatur waktunya menurut saya seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam 1 minggu itu harus dibagi untuk 3 kegiatan besar seperti kuliah yang merupakan kegiatan wajib, terus kegiatan program kampus mengajar dan juga kegiatan wajib, juga kegiatan organisasi. Untuk itu saya sendiri di hari Senin sampai Rabu itu saya fokus di program kampus mengajar, sedangkan di hari Kamis dan Jumat saya fokus di kegiatan kuliah yang sekarang sudah luring ya Kak, dan hari Sabtunya biasanya saya luangin untuk ke organisasi gitu Kak. Cara mengatur waktunya ya sebisa mungkin kita prioritaskan semuanya. Kita kasih yang terbaik buat semuanya aja gitu Kak. Oke, kalau dari Kak Dwi bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan juga untuk program kampus mengajarnya? Silakan. Nah, untuk mengatur waktu 3 hal tersebut, yaitu mulai dari kuliah, terus organisasi, dan kampus mengajar, tentunya saya khususnya berusaha semaksimal mungkin agar 3-tiganya itu bisa kepegang. Nah, untuk kuliah ada tanggung jawab saya yang pertama, karena di dalam kuliah itulah saya bisa mengikuti program kampus mengajar dan bisa mengikuti organisasi. Untuk kuliah sendiri kan kita masih setengahnya luring dan setengahnya daring. Nah, untuk hari Senin, Selasa, Rabu itu lebih fokus ke kampus mengajar, tapi di dalam kampus mengajar itu di sela-sela waktu pandai-pandai harus menulis-nulis materi yang di-share di grup WhatsApp, terus juga ada yang kuliah Zoom, itu bisa sambil ibaratnya disambil seperti itu. Nah, untuk kuliah yang luring, lebih khususnya hari Kamis dan Jumat, ya kita sebisa mungkin datang gitu ke kuliah. Nah, untuk organisasi itu bisa diambil di hari weekend, hari Sabtu Minggu. Nah, untuk hari Sabtu Minggu, saya pribadi itu pergi ke Purworejo gitu untuk ikut organisasi, kumpul-kumpul bareng teman-teman, terus bisa ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Yang penting kita harus pinter-pinter lah membagi waktu dan ya harus pinter, terus pandai dan tentunya tetap memprioritaskan 3 hal tersebut seperti itu sebisa mungkin. Oke, kalau suka dukanya gimana ini? Dimulai dari Kak Lutfi dulu terlebih dahulu. Ya, suka dukanya banyak ya Kak. Yang paling utama adalah pengalaman dan ilmunya. Karena kita mengikuti kuliah, organisasi, lalu kegiatan program kampus mengajar ini, banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan. Kalau dalam organisasi, yang kita mendapatkan ilmu yang belum tentu kita dapatkan di kuliah dan di program kampus mengajar ini. Kalau di program kampus mengajar, kita mendapatkan ilmu begitu pun dengan yang utama yaitu di kuliah, kita banyak mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan, terutama di organisasi maupun di
di program kampus mengajar, begitu Kak. Terus yang kedua ada sukanya banyak memiliki teman baru. Lalu kalau dukanya ya Kak, dukanya itu saya kesulitan membagi waktu karena jarak antara sekolah program kampus mengajar saya dan kampus itu jaraknya cukup jauh, jadi menyita banyak sekali waktu. Untuk itu saya agak kesusahan, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan ketiga hal tersebut, Kak. Begitu mungkin Kak, bisa lanjut ke Kak Dwi. Ya, silakan Kak Dwi, suka dukanya selama ini mengikuti antara kuliah, organisasi, dan juga program kampus mengajar. Kalau untuk suka dukanya, kalau dipikir-pikir pasti banyak ya Kak. Kalau sukanya ya dari program, bisa dari kuliah dulu. Dari kuliah kita bisa mendapatkan teman baru, relasi, pengalaman. Nah, untuk dari program kampus mengajar, sukanya itu kita bisa belajar hal baru begitu, bisa bertemu dengan anak-anak yang lucu, terus bisa memposisikan diri kita sebagai orang tua di sekolah, bisa bermain bersama anak-anak, terus intinya banyak hal baru yang saya dapatkan di program kampus mengajar. Tentunya juga menambah relasi dari teman beda kampus. Nah, itu juga suatu suka bagi saya. Terus untuk organisasi, yaitu pertama pengalamannya nambah banyak, terus yang kedua bisa menambah teman dari beda prodi, terus bisa menemui hal-hal baru yang tidak saya dapatkan di dalam kuliah seperti itu. Kalau untuk dukanya tidak jauh berbeda dari Kak Lutfi, yaitu terbatas sama transportasi dan jarak tempuh. Untuk transportasi yang saya sendiri menggunakan angkutan umum, kadang susah dalam membagi waktu. Kalau misal ada acara jam segini, belum tentu saya datang bisa tepat waktu kayak gitu kan. Kalau angkutan umum kita tidak bisa memprediksi begitu. Nah, terus dukanya juga yaitu jarak jauh, terus transportasi atau akomodasi, terus juga kalau kita dipikir-pikir dukanya apa ya pasti banyak. Kalau kita dipikir ada capek lah, lelah, terus kadang bosen gitu. Kok bisa sih saya mengikuti kegiatan kayak gini. Harusnya kan kalau bisa saya nggak ikut, saya bisa rebahan di rumah kayak gitu. Kalau dipikir-pikir kayak gitu ya pasti nemunya capek sih. Yang penting jalani aja lah agar senang gitu menjalaninya. Begitu Kak. Terima kasih. Oke. Wah, cukup menarik ya pengalaman dari Kak Lutfi sama Kak Dwi ini. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana tips and tricks menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan seperti Kak Lutfi dan Kak Dwi? Ya, coba dimulai dari Kak Lutfi terlebih dahulu. Ya, selain menjaga kesehatan mental, kita juga wajib menjaga kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik itu harus kita jaga karena kalau fisik kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Namun yang lebih penting juga, kita juga harus menjaga kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu kita harus menjaganya, kalau menurut saya ya Kak, itu dengan cara memberikan asupan-asupan yang positif ke diri kita. Misalnya, dengan cara bersyukur. Kita harus bersyukur atas apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita ucapkan terima kasih juga ke diri kita sendiri bahwa diri kita sudah mau diajak berjuang sejauh ini, gitu Kak. Lalu yang kedua adalah dengan cara memberikan motivasi kepada diri kita sendiri, bahwa kadang kita menjalankan sesuatu yang terasa berat. Namun, di sisi lain, hal berat itu pasti akan menguatkan kita. Maka motivasi untuk diri kita sendiri juga perlu ya, Kak. Lalu, yang ketiga adalah reward. Kita mencoba mengasih reward kepada diri kita sendiri.
mengasih reward ke diri kita sendiri tidak perlu dengan hal-hal yang mahal, yang mewah, namun dengan hal-hal yang sederhana saja sepertinya sudah cukup. Misalnya membeli bakso gitu Kak, itu kan murah ya, 10.000 sudah dapat. Itu bisa membuat diri kita menjadi senang. Dikala mood kita kadang berantakan ya Kak. Dikala kesibukan, dikala banyaknya tugas-tugas, coba kita kasih reward ke diri kita sendiri, ke diri kita dulu bahwa kita sudah berjuang, kita melewati banyak hal-hal yang berat. Untuk itu penghargaan juga menurut saya sangat diperlukan sih Kak. Untuk itu mari kita jaga kesehatan mental kita dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya Kak. Mungkin begitu Kak. Oke, terima kasih buat Kak Lutfi. Dan sekarang dari Kak Dwi nih, bagaimana sih tips and tricks untuk menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan? Menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya, terlebih di dalam kesibukan kita sehari-hari. Kadang capek, lelah, letih dalam menghadapi suatu kegiatan, aktivitas sehari-hari. Yang biasa saya lakukan itu misalnya istirahat, terus mengontrol emosi, membaca buku, terus kadang kita mencari hiburan di YouTube juga penting loh. Itu juga salah satu cara untuk saya mengembalikan mood misal kayak gitu. Kalau misal kelelahan terhadap aktivitas sehari-hari begitu. Terus juga intinya berterima kasihlah kepada diri sendiri gitu karena sudah berusaha, sudah melewati segala sesuatunya dengan sebisa mungkin. Kadang kita nggak sadar loh kalau kita bisa melakukan hal ini, hal itu, kayak gitu. Intinya sering-seringlah berterima kasih kepada diri sendiri, memberi apresiasi kepada diri sendiri. Setidaknya kita sudah berjuang, berusaha, dan apapun hasilnya, apapun yang kita lakukan saat ini, entah itu dari kuliah, organisasi, ataupun dalam mengikuti kampus mengajar ini, nantinya pasti akan memberikan efek positif dan negatif. Maksud saya efek positif di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nantinya. Tentunya dengan hal itu kita bisa belajar menjadi lebih baik. Terus selanjutnya selain dari memberikan rasa terima kasih pada diri sendiri, terus membaca buku, terus bisa menonton YouTube dan lain sebagainya, mungkin bisa ditambah dengan mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik juga itu bisa membaikkan mental gitu sih. Gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Dwi dan Kak Lutfi yang telah sharing-sharing mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan. Nah, kesimpulannya, kesehatan mental itu sangat penting, jadi jagalah kesehatan kita, istirahat yang cukup. Nah, kalau bisa sesekali untuk refreshing, agar otak kita itu tetap fresh. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Saya Nawirul Wanadati selaku pembawa acara pamit undur diri. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Kak Lutfi dan Kak Dwi yang telah sharing-sharing tadi. Terima kasih Kak Lutfi. Sama-sama Kak Nawirul. Terima kasih Kak Dwi. Sama-sama Kak Nawirul. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.